warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Agustin Desyanka. Nama saya Amanda Putri Burustriansyah. Kami dari kelas 12 PS3. Di sini kami akan membahas tentang konflik yang terjadi di benua Eropa dan juga benua Afrika. Pertama, saya akan membahas tentang konflik yang terjadi di Cekoslowakia. Sebelum bernama Cekoslowakia, negara ini terkenal dengan nama Bohemia. Di tahun 1917 terjadi pertemuan di Pennsylvania di mana Thomas mewakili Ceko menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian ini mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia menjadi Cekoslowakia yang resmi berdiri pada Oktober 1918. Cekoslowakia berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Selain memiliki paham komunis, Cekoslowakia melakukan politik tangan besi. Meski awalnya Cekoslowakia ini merupakan negara yang maju, namun perlahan-lahan Cekoslowakia ini mengalami kemunduran karena sistem ekonominya yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi, salah satunya dari Alexander Dubek. Pada 1968, Dubek yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Dubek. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama musim semi Praha. Hal-hal yang dilakukan oleh Dubek ternyata mengundang rasa tidak suka dari para Uni Soviet karena menurut mereka hal ini menyebabkan pendukung mereka berkurang. Uni Soviet akhirnya menginvasi Cekoslowakia bersama beberapa negara lainnya. Kemudian, mulai sinilah banyak hal-hal yang menyebabkan Cekoslowakia menjadi terpecah. Dan pada tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989 terjadi revolusi Beludru atau revolusi Velvet. Revolusi ini ternyata menimbulkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slovakia. Hingga akhirnya pada 1 Januari 1993, kedua negara memutuskan untuk pecah berdiri sendiri, namun mereka berpisah secara damai. Ini kan saya membacakan kasus ini kan. Kalian seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini sangat banyak memiliki keberagaman gitu, perbedaan. Hal-hal itu berpotensi untuk menyebabkan Indonesia ini mengalami perpecahan. Menurut kalian, apa yang kalian lakukan sebagai remaja agar hal-hal seperti ini tidak terjadi di Indonesia? Apa duluan? Kita kan selesai dulu. Jadi kan seperti yang zaman dahulu tuh sebelum merdeka kita kan juga masih bersifat kedaerahan. Nah setelah merdeka kita bersatu tuh caranya dengan menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kalau menurut saya sih remaja yang pada zaman sekarang ini harus banyak meniru pemuda-pemudi pada tahun yang sebelumnya, karena kan kalau yang tahun sebelumnya itu kan pemuda-pemudi itu mampu bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu. Intinya harus bersatu lah ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konflik sosial yang ada di benua Afrika. Jadi di Nigeria ini dikenal sebagai negara dengan isu sosial yang tinggi. Hak asasi manusia di sana benar-benar tidak ada sama sekali. Hal lain yang mengerikan di Nigeria ini adalah tatanan sosialnya. Pemerkosaan terjadi di sepanjang jalan, penyiksaan dan eksploitasi seksual anak-anak juga terjadi. Bahkan yang parah itu di Nigeria ini sering terjadi diskriminasi. Salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di Nigeria adalah penculikan massal di sekolah Nigeria. Ratusan anak perempuan dinyatakan hilang setelah terjadi penyerbuan kelompok bandit bersenjata di sebuah asrama sekolah di Zamfara, Nigeria Barat Laut. Dalam beberapa tahun terakhir, geng kriminal bersenjata di wilayah Nigeria Barat Laut dan Tengah telah meningkatkan serangan-serangan termasuk penculikan untuk tebusan, pemerkosaan, dan penjarahan. UNICEF ini menyatakan telah mendokumentasikan lebih dari 1.000 kasus penculikan terverifikasi, tetapi jumlah penculikan yang sebenarnya bisa jauh lebih besar daripada angka tersebut. Setidaknya sampai saat ini sudah ada 2.295 buruan tewas dan lebih dari 1.400 sekolah hancur dalam konflik dengan para pejuang Boko Haram. Konflik Boko Haram sudah 10 tahun terjadi, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir. Jadi saya akan bertanya kepada kalian, apa yang harusnya pemerintah Nigeria ini lakukan agar komplotan Boko Haram ini mengakhiri penculikannya? Kalau menurut saya berarti di negara tersebut pemerintahnya belum membuat seperti Komisi Perlindungan Anak dan Perempuannya. Menurut saya pemerintah bisa mendirikan Komisi Perlindungan Anak. Dengan itu anak-anak di sana itu bisa dapat terjaga dan dilindungi oleh pemerintah. Ya, dan pemerintahnya, kalau menurut saya sih, saya harap pemerintah itu lebih memperhatikan gitu loh sama
wilayah-wilayah yang kumuh, yang benar-benar kan mereka udah tahu kan pelakunya, seharusnya mereka bisa gitu loh mengatasi kejahatannya dengan mendirikan komisi anti kekerasan terhadap perempuan gitu. Apalagi kejahatan udah lama kan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Agustin Desyandra. Nama saya Amara Putri Bursiriansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang konflik yang berada di benua Asia dan juga benua Amerika. Pertama, saya akan membahas tentang konflik Israel dan Palestina. Awal konflik Palestina dan Israel terjadi pasca Perang Dunia I, di mana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi. Dari peristiwa ini, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka. Di lain pihak, masyarakat Islam Palestina memiliki pendirian tersendiri terkait permasalahan klaim wilayah. Pada 23-29 November 1947, PBB mengadakan sidang terkait permasalahan Palestina ini. Dari sidang tersebut keluar sebuah resolusi yang berisi pembagian wilayah Palestina bagi Yahudi dan Muslim. Namun, resolusi tersebut ditolak oleh pihak Muslim karena menurut mereka seluruh wilayah Palestina. Pada 1948 terjadi perang antara masyarakat Muslim Yahudi dan Muslim Palestina. Dalam perang ini, Yahudi Israel mampu mengalahkan Islam Palestina dan menggagalkan pendirian negara Palestina. Kekalahan tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat Islam Palestina. Mereka terpecah menjadi beberapa golongan dan mayoritas wilayah Palestina dikuasai oleh orang Yahudi. Pada tahun 1964, perjuangan Islam Palestina kembali muncul dengan didirikannya Palestina Liberation Organization. PLO bertujuan untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat melalui perang maupun diplomasi. Dari yang kita lihat, akar permasalahan Palestina dan Israel adalah memperebutkan kekuasaan. Seperti yang kita tahu bahwa kasus ini itu sampai sekarang masih terjadi dan memakan banyak korban jiwa. Saya ingin bertanya pendapat ke kalian. Kan ini kan konfliknya udah lama, tentu saja berdampak bagi negara-negara lain. Apa sih dampak konflik ini terhadap negara lain? Untuk saya pribadi, kan seperti yang kita ketahui kan untuk konflik Palestina dan Israel ini kan sudah sangat disorot sama media kan. Jadi otomatis itu kan seluruh dunia itu pasti tahu kan mengenai konflik ini. Jadi menurut saya ada sisi positifnya itu, sebagai negara itu pasti ada yang simpati. Seperti contohnya Indonesia sendiri, itu mereka seperti menjalankan organisasi kemanusiaan, seperti membantu mengirimkan bahan pangan, membantu masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau saya itu lebih ke dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya itu karena perangnya Palestina dan Israel ini memicu kayak negara yang lain untuk berpihak kepada yang pertama tuh ada kepada Palestina dan Israel. Nah, karena adanya perpihakan tersebut akan menyebabkan susahnya untuk bekerja sama antar negara untuk kayak bekerja sama dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Berarti ada dampak positif dan negatif yang masing-masing ya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Amanda Bursiriansyah tentang konflik yang berada di benua Amerika. Selanjutnya saya akan membahas tentang konflik di benua Amerika. Jadi ada tentang Black Lives Matter, adalah sebuah gerakan yang diinisiasi pada 2013 saat menanggapi pembebasan pembunuh Trayvon Martin. Pada saat itu ribuan demonstran turun ke jalan dan memenuhi sebagian besar kota di Amerika Serikat untuk menyampaikan kekecewaan mereka atas pembebasan pelaku penembakan remaja berkulit hitam Trayvon Martin hingga tewas dan menyerukan kepada federal bahwa kasus ini diwarnai isu ras. Aksi penembakan yang dilakukan ini terhadap remaja kulit hitam telah mengundang aksi protes dan simpati dari berbagai kalangan di sejumlah wilayah. Pendukung keluarga Trayvon Martin, korban penembakan, melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan. Nah, aksi unjuk rasa ini dilakukan 1 minggu setelah proses pengadilan memutuskan bahwa George Zimmerman, pria berusia 29 tahun yang menjadi pelaku penembakan terhadap Trayvon Martin, remaja 17 tahun hingga tewas pada Februari 2012, ini dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan di Florida. Nah, setelah kasus Trayvon Martin ini, banyak kasus yang terjadi dan BLM sudah melakukan beragam aksi untuk unjuk rasa lainnya.
Seperti pada tahun 2014 dan 15 ini, aksi unjuk rasa BLM juga berlanjut menuntut keadilan atas rekan-rekan Amerika yang tewas di tangan polisi. Nah, aksi unjuk rasa BLM ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, seiring bertambahnya korban tewas di kalangan warga kulit hitam akibat penanganan polisi. Seperti yang barusan terjadi di tahun 2020, demonstrasi George Floyd adalah aksi unjuk rasa pertama mereka. Meski lokasi kejadian di Minneapolis, namun demonstrasi ini meluas ke hampir seluruh Amerika Serikat, bahkan juga terjadi di negara-negara lain seperti Indonesia. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang komunitas BLM ini? Nah, jadi menurut saya pribadi, untuk komunitas BLM ini tentu positif ya, lebih ke positifnya karena tidak ada salahnya untuk kita menyuarakan suara kita, menyuarakan hak kita, apalagi ini kasus rasisme kan, pasti harus ada dari pihak kita tuh untuk mau menyuarakan, jadi agar rasisme itu nggak ada lagi gitu di kalangan kita. Nah, yang disampaikan Bella ini sudah benar, apalagi di negara-negara sekarang itu kan kasus rasisme itu masih banyak banget kan. Nah, jadi nggak ada salahnya buat kita tuh untuk mengutarakan pendapat kita, jadi kayak untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bella sama Cindy. Sekian dari kami. kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.